Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk panitia yang telah mengundang saya di sini sebagai pembicara, di mana saya akan membahas terkait dengan teknologi, data analitik, data, pengambilan keputusan, dan AI. Oke, di sini saya memperkenalkan diri, itu saya sebagai Project Manager di bidang teknologi dan data analitik. Untuk karir experience, pertama saya sebagai project manager di Ocean Innovation Technology pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Selanjutnya saya berkarir di All Data International sebagai project manager pada tahun 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk masa studi S1 saya jurusan Sistem Informasi pada tahun 2018 sampai dengan 2022 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kemudian S2-nya saya mengambil jurusan manajemen pada tahun 2025 sampai dengan sekarang di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, di sini saya akan membahas terkait dengan bagaimana mengubah data menjadi pengambil keputusan. Kita di sini bisa mengkolaborasikan AI dan analitik gitu ya, di mana di, dunia sekarang teknologi semakin canggih yang bisa kita lihat gitu ya, di mana, kita sudah terbiasa gitu ya menggunakan AI. Oke, di sini, transforming data into decision. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu di sini, apa itu data? Bagaimana kita, bisa mendapatkan data itu? Ya, betul sekali, untuk Mbak Rina. Ya, untuk bagaimana kita mendapatkan data itu, kita bisa, dari transaksi, bisa belanja di Shopee. Nah, itu merupakan data. Ya, betul sekali Mbak Rina. Oke. Ya, jadi di daerah sekarang di mana digital, teknologi itu semakin canggih, gitu ya, dan, setiap kita melakukan transaksi itu merupakan data. Kita mau belanja online, kita pesen makan, nah itu merupakan, data, tapi data itu masih data mentah. Nah, data mentah ini tuh belum bisa kalau kita, digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi bagaimana data itu bisa, menjadi pengambilan keputusan, makanya data itu perlu diolah, perlu dibersihkan, kemudian dilanjutkan untuk dianalisis menggunakan mungkin machine learning dan lainnya gitu ya. Nah, di mana perusahaan yang mampu mengubah data ini menjadi informasi dan insight akan unggul dalam pengambilan keputusan. Ya, silakan. Iya, betul sekali, Mbak Rina. Jadi, perusahaan yang sudah, menggunakan data sebagai pengambilan keputusan, dia akan semakin unggul gitu ya, karena mereka bisa melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan real time, karena mereka sudah menggunakan datanya. Karena mereka sudah menggunakan dashboard, ada datanya behavior customer-nya seperti apa. Jadi mereka itu tidak mengambil keputusan dengan insting. Atau dengan, pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena mungkin betul pengalaman sebelumnya seperti ini, tapi kita tidak tahu di, tahun ini atau di tahun depan itu behavior customer-nya berbeda gitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba jelaskan, yang biasanya kita, bertransaksi atau kita biasa menggunakan, data itu gitu ya, di mana data itu bisa diolah oleh perusahaan-perusahaan ini. Nah, itu saya akan, mencontohkan di Shopee, di Gojek, di Grab gitu ya, di mana kalau kita di Shopee, kita biasanya pesen-pesen barang, mungkin ya pesen tumbler, atau mungkin pesan case HP dan lain-lain gitu ya. Jadi pada saat kita membuka aplikasinya, setelahnya gitu ya, nah itu beberapa, pesanan yang udah kita pesan itu mereka akan merekomendasikan lagi, di mana, oh ternyata behavior customer-nya ini tuh suka membelinya barang-barang ini. Nah mereka akan merekomendasikan, di mana mereka sudah mengetahui behavior customer-nya dan mengubah behavior itu menjadi insight untuk,
mesin learning-nya mereka gitu ya. Jadi AI-nya mereka itu sudah bekerja di sana. Nah, selanjutnya juga kalau kita pesen makan di Shopee, contohnya kita pesen sate, pesen bakso gitu ya, di mana pada saat besoknya kita mau pesen, nah itu sate dan bakso itu paling atas direkomendasikan sama mereka. Ya betul, karena mereka sudah tahu kalau kita ternyata sukanya sate dan bakso. Jadi kita sebagai customer itu tidak akan, pusing-pusing lagi, mencari makanan karena mereka sudah mengetahui pola kita sebagai customer itu seperti apa. Jadi mereka sudah merekomendasikan beberapa makanan yang mungkin kita sukai gitu ya. Contoh juga kalau kita biasanya itu pesen, kopi. Nah mungkin kalau biasanya kita pesen kopi kenangan itu akan paling atas gitu ya. Mereka akan merekomendasikan karena kita sering pesen ini, mungkin kita kesukaan gitu ya dengan kopi ini. Nah, begitu juga kalau kita menggunakan Grab dan Gojek gitu. Nah, dari sisi Grab dan Gojek pun sudah mengolah data kita, yang mana kita biasa bertransaksi itu mereka olah sebagai data untuk mereka membuat pengambilan keputusan. Contoh, mereka membuat, promo gitu ya. Jadi, di saat-saat kapan, pembelian meningkat gitu, di saat-saat kapan pembelian menurun. Nah, di situ mereka bisa melakukan pengambilan keputusan untuk memberikan promo, mungkin adanya, promo besar-besaran untuk, GoRide, misal, untuk GoFood dan lain-lain gitu ya. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu punya, perusahaan sendiri, punya bisnis sendiri, yaitu di mana kalau sudah memiliki data mentah, itu datanya benar-benar jangan ditinggal, tapi datanya harus diolah, kemudian kita bisa mempelajari data tersebut untuk mengetahui pola customer kita seperti apa, agar produk yang kita jual itu tepat sasaran dan benar-benar disukai oleh customer, dibutuhkan oleh customer, gitu ya. Jadi ini sangat penting sebagai kita, yang punya perusahaan atau yang, sebagai manajer di satu perusahaan atau sebagai mahasiswa yang nantinya ingin berkarir di bidang data. Nah, ini sangat penting gitu ya. Nah, selanjutnya, di mana pengambilan keputusan dalam bisnis itu memanfaatkan data dengan, menggunakan data yang cepat dan akurat dibandingkan organisasi yang mengandalkan intuisi dan perkiraannya saja. Di mana ada 3 yaitu ada operational data, customer data, dan market data. Nah, operational data ini di mana, eee, suatu perusahaan yang telah mengolah data dan sudah menggunakan analitik data, mesin learning, adanya prediktif gitu ya. Nah, itu mereka, memiliki real time proses bisnis dan transaksi, di mana setiap proses bisnis yang berjalan itu di manajernya itu bisa melihat behavior pelanggannya itu seperti apa. Jadi bagi yang sudah menerapkan analitik dan AI itu mereka bisa berbentuk, dashboard analitik, di mana sebagai manajer dia sudah tahu, "Oh, hari ini atau kemarin itu kita ada penurunan di bagian ini." Jadi, apa keputusan yang bisa kita ambil untuk memperbaiki, kekurangan kita. Nah, kemudian untuk yang customer data, itu mereka juga bisa membaca perilaku, referensi, dan pola keterlibatan si customer ini. Jadi, di mana kalau customer ini tuh sering melakukan transaksi di jam-jam tertentu, mungkin di hari-hari tertentu, atau mereka sering membeli-beli barang tertentu. Nah, itu sudah bisa dilihat gitu ya dengan, pola transaksinya mereka. Nah, kemudian untuk market data. Nah, ini sangat penting gitu ya untuk market data ini di mana kita, bisa melihat tren. Tren yang ada itu seperti apa di dunia sekarang, terutama di bisnis gitu ya. Kita harus agile gitu ya, mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal produk kita. Nah, kemudian kita juga bisa melihat pesaing. Pesaing kita itu sudah sampai mana? Apakah kita tertinggal ataukah ada yang perlu di-improve dari perusahaan kita? Dan juga kita bisa melihat informasi eksternal mungkin informasinya customer atau informasinya perusahaan lain, mereka, penjualannya seperti apa atau produk unggulnya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi evaluasi bagi kita.
Nah, kemudian challenge-nya apa? Challenge-nya apabila kita telah menerapkan, analitik AI, dalam melakukan pengambilan keputusan, yaitu banyak organisasi yang memiliki data besar, tapi masih sulit mengubah menjadi informasi dan keputusan yang berguna. Nah, itu ya. Jadi, apabila di suatu perusahaan yang sudah besar, itu apabila dilakukan pengolahan data secara manual akan sangat cukup, berat, begitu ya. Makanya kita membutuhkan, bantuan analitik, adanya machine learning, adanya AI, adanya predictive maintenance, gimana jadi, kalau adanya predictive maintenance, kita akan tahu di bulan depan produk kita ini sudah tidak akan terjual, karena minatnya di bulan-bulan sebelumnya ini tuh sudah sangat turun. Jadi di saat itu kita harus, melakukan pengambilan keputusan dengan bijak, bagaimana kita bisa mempertahankan produk kita agar tidak tertinggal gitu ya, mungkin seperti itu. Nah mungkin untuk, pembahasan pertama saya cukupkan sampai di sini, terima kasih.